pertanyaannya, untuk konsep keselamatannya, kan Kevin percaya bahwa dosa Kevin sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, ya kan? Kalau Kevin punya kesempatan bisa melihat Yesus sebelum disalib, ya, dan Kevin ini seorang raja, misalnya orang berkuasa lah gitu, ya. Kevin bakal nolong Yesus supaya tidak disalib atau bakal nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Kalau misalnya aku hidup di zaman itu? Iya, sebagai orang Kristen yang berkuasa gitu. Ya, bakal selamatin Tuhan Yesus. Supaya disalib atau supaya tidak disalib? Wah, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Iya. Kalau supaya tidak disalib berarti dosa lu nggak jadi ditebus dong? Nggak ditebus. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ya. Gimana? Tobat? Tobat. Kalau tobat, selamat kan? Berarti kalau begitu ajaran yang mengatakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia itu satu bukan ajaran Yesus, kedua itu ajaran belakangan. Ajaran yang diajarkan oleh Paulus gitu. Jawaban Kevin udah tepat. Sangat-sangat tepat. Berarti konsep Kristen kan dalam arti cacat logika gitu. Aku pernah dibilangin juga kok yang paling mirip dari semua agama itu agama Kristen Protestan malah Pentakosta yang mirip sama Islam. Jauh. Maksudnya kayak dengan apanya nih? Kalau misalnya kita ngomongin Nabi, terus cara ngomongin apa tuh kayak makan segala macam. Jauh. Kalau di Protestan kan banyak. Apa Protestan atau Katolik gitu yang mirip? Dua-duanya jauh. Yang mirip dengan Islam dari Kristen, ya mirip doang ya. Iya, mirip. Konsep dietnya itu yang mirip ya Advent. Karena mungkin apa ngomongin Advent ya? Advent nggak boleh makan babi, kita juga nggak makan babi. Tapi mereka kan mengkuduskan hari Sabat. Kalau Islam kan hari Jumat. Gitu. Kalau yang mirip konsep Tuhannya Yahudi, bukan Kristen. Oh, tapi kalau misalkan ngomonginnya Kristen sama Islam yang lebih mirip tuh ke Advent ya? Iya, hanya dalam masalah diet. Iya. Tapi masalah konsep ketuhanannya tetap berseberangan. Iya. Tapi ada Kristen yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kristen apa? Ada. Itu Kristen awal. Itu disesatkan sama gereja yang berkuasa saat itu. Nih, gua tunjukin nih. Yang nggak menyembah Yesus sebagai ini waktu Kristen awal itu ada Kristen yang namanya Gnostik, Pauline Christian sama Ebionite dan Nazarin. Agnostik itu bedanya sama Gnostik bukan agnostik. Gnostik itu yang aliran Kristen yang tercampur dengan ajaran Stoik dan segala macam yang ada percaya dengan goib-goib lah, malaikat atau apa contohnya lah. Yang ini tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bahkan yang ini punya kitab sendiri, nanti gue bisa tunjukin, mengatakan bahwa penyalipan itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Pernah dengar? Yang memanggul salib Yesus dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Oh, itu dia yang menurut mereka. Simon of Cyrene namanya. Nanti gue tunjukin. Simon. Yang Ebionites dan Nazarin ini juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai pemimpin rohani. Berarti nyembahnya siapa mereka? Dan ini, yang nyembahnya siapa dong mereka? Mereka tetap menyembah Tuhan yang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, gitu. Nanti ada lagi Kristen yang namanya Arianisme nih, Arian Christianity. Ini juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka menganggap Yesus hanya sebagai ciptaan, creation, gitu. Ya. Artinya mereka bilang Yesus pernah tidak ada, gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan, walaupun dia anak Allah, tapi dia bukan Tuhan. Gitu. Arian Christianity ini juga sebenarnya sudah punah, tapi timbul Kristen baru yang pemikirannya sama dengan itu, namanya Jehovah Witness. Nah, yang suka yang door to door gitu ya? Yes, nih Jehovah Witness tahun 1881. Sampai sekarang juga masih. Sampai sekarang juga masih ada. Ini pemikirannya dan pemahamannya sama dengan ini Arianisme. Gitu. Ini sampai sekarang masih ada. Ini yang sering ketok-ketok pintu rumah.
Kalau di Australia saya diceritain sama teman saya yang ke sono, mereka sering berdiri di pinggir jalan pakai poster. Di pinggir pantai. Di pinggir pantai, rumah. pokoknya di tempat orang banyak aja. Itu Jehovah Witness. Menurut Koko itu gimana? Mereka secara konsep ketuhanan, Iya. tauhid, artinya mengesahkan hanya kepada Tuhan. Iya. Tapi konsep surga nerakanya berbeda dengan kebanyakan. Mereka Kalau bilang surga ngomongin itu Yesus di bumi. Hah? Ngomongin kalau bicara Tentang Yesus. ya. Mereka bilang Yesus itu hanya ciptaan. Oh, berarti sama yang kata Sama Koko dengan yang ini. itu, Aryan. Mereka bilang Yesus itu ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tapi dia bukan Tuhan. Orang saksi Yehova nggak boleh upacara bendera, hormat bendera nggak boleh. Lah kalau misalkan di Indonesia upacara, Nggak ikut bendera, nggak ikut upacara. Nggak ikut upacara. lah lu kan warga negara Indo juga. Iya, tapi mereka bilang saya hanya boleh hormat kepada Tuhan, tidak boleh hormat kepada ciptaan manusia. Begitu. Itu mirip sama negara jadinya sama let's say itu tetap masih jauh lah ya sama Muslim. Jauh. Jauh. Ya enggak, tauhidnya sama, Iya, tapi konsep hari akhirnya beda. Oh, oke. Sama konsep kenabiannya kan mereka nggak terima Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jehovah. Iya, nggak terima. Jehovah itu apa? Siapa lu? Jehovah itu sebenarnya nama Tuhannya bangsa Yahudi. Nama Jehovah itu diciptakan oleh orang Kristen di abad ke-16 oleh orang Kristen namanya Jean Brardus. Dia menulisnya di buku dia, judulnya The Chronographia, diterbitkan di Perancis tahun 1567. Aku sampai hafal tuh. Itu nama Jehovah pertama kali itu oleh orang Kristen. Orang Yahudi suruh nyebut Tuhan dengan sebutan Jehovah, mau nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Emang nggak boleh. Emang nggak boleh. Jadi kan pernah dengar ada kata Yod He Vav He, pernah dengar? Enggak kok. Nah, itu adalah nama Tuhan yang paling suci buat orang Yahudi. Mereka dilarang menyebutkan itu. Mereka nyebutnya dengan sebutan Adonai atau Hashem. Adonai itu Lord, Hashem itu the name gitu. Jadi mereka nggak boleh sebutin nama itu. Yang boleh nyebutin nama itu hanya imam agung, imam besar orang Yahudi, Oke. keturunan dari suku Lewi, Nabi Harun, Sekali. dan mereka menyebutkan itu sekali dalam setahun di tempat yang paling suci gitu. Yang tahu menyebutkan caranya bagaimana cuma mereka. Mereka nggak boleh ngajarin ke orang-orang. Jadi kalau mau belajar tentang Kristen itu luas banget. Ini kita belum ngomongin kontradiksi nih. Oh, iya. Kalau emang, kontradiksi ada jujur di sini. emang saya mau sih, tapi ya dengan cara ya itu cara saya dengan cara kayak ya ikut ke Bible College lah di Hillsong. Kalau ikut Bible College, tapi Kevin masuk Bible College dengan doktrin, Kevin nanti akan keluar menjadi pendeta, ya, atau evangelis lah. Tapi kalau Kevin masuk Bible College tanpa doktrin, entah Kevin bisa jadi ateis, entah Kevin bisa jadi orang Islam, entah Kevin bisa jadi orang agnostik, atau orang Kristen yang sesat, liberal gitu, bisa gitu. Yang menjadi kunci orang itu menjadi Kristen atau tidak, dia sudah membawa doktrin. Iya. Doktrin itu kan yang diberikan oleh gereja. Dan ya kalau ditanya cita-citaku sekarang di tahun-tahun yang akan datang in few years time, aku emang mau jadi pendeta. ya. Itu panggilan hati kan berarti kan? Iya, karena yang aku tadi bilang kok yang di awal, like kalau misalkan if you only a Christian and like you're not doing anything about it, kayak ada yang kurang, like there's something missing, something's missing, like masa ya kalau misalkan emang if you're a Christian, like ya lu harus kayak like do something, like berbuatlah sesuatu yang baik, like yang banyak gitu loh. Jadi menurut aku sebagai orang Kristen saja itu tidak cukup. Kalau menurut aku, jadi aku harus kayak apa yang sudah aku lewati, apa yang aku tempuh. Aku mau orang-orang tuh kayak gitu, tapi tidak dengan cara yang salah. Aku mau mereka dengan cara yang benar, tahu semuanya. Dan makanya aku pengen berbagi juga kok, berbagi tentang masa lalu aku, bagaimana jadi orang Kristen, dan bagaimana cara apa yang menempuh itu semua dengan cara ya yang baik lah. Aku gak mau mereka dengan cara yang salah.
makanya aku pengen berbagi sharing aja aku tentang experience aku. Ya, that's your choice. Nggak apa-apa. Saya kan di sini kan hanya ngobrol sebagai teman. Iya. Jangan anggap perkataan saya ini adalah sebuah ajakan untuk apa atau maksa, sama sekali nggak ada. Aku sama Koko, aku respect banget loh. Dan Alhamdulillah. Jadi aku kayak respect banget. kita di Islam nggak ada, ayo masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam gini, enggak. Pokoknya saya udah ngasih tahu kondisi dalam Kristen begini, kitabnya begini, dokumennya begini, konsep Tuhannya begini, konsep keselamatan begini. Udah, itu yang saya tahu. Ya, dan aduh ini off camera aja kok. Om bilang kau masuk neraka gitu. Om itu ngomong begitu memang ada dasarnya. Ya tapi masa kayak gitu sih, kayak langsung kayak boom gitu kayak. Yang ngomong begitu sebenarnya bukan Om, Quran yang ngomong. Sebenarnya itu disebutkan dalam Quran. Iya tapi kan. Karena kan begini, kalau di Quran itu kan memang menyebutnya orang yang berbuat musyrik atau menyembah selain Allah, yaitu tempatnya di neraka. Oke. Yahudi gimana? Sama. Kristen bagaimana? Ya sama. Di Kristen ada konsep kalau lu menghujat Roh Kudus, dosa lu nggak bakal diampuni. Iya. Jadi walaupun menghujat Yesus, dosa lu masih bisa diampunin. Kecuali lu menghujat Roh Kudus, tetap nggak diampuni. Dan yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemana tempatnya? Ya sama ke neraka juga. Teksnya dia juga bilang begitu. Ya aku mau jujur aja kok. Sebenarnya ya kalau misalkan aku ditanya, oke, saya Kristen kok. Tapi ya saya bisa dibilang masih baby Christian, masih baru Kristen yang baru lah. Karena baru dibaptis setahun yang lalu. Dan aku kepengen masih belajar tentang agama Kristen itu sendiri kok. Karena ya bisa bilang ya lu baru dibaptis, baru dibaptis. Ya you still baby Christian. Lu lahir kan bukan di agama Kristen. Iya. Yang saya bisa lakukan, saya tidak mewakili orang tua ya. Saya tidak mewakili orang tua Kevin. Yang saya bisa lakukan kan saya hanya menyodorkan data, menyodorkan fakta, menyodorkan sejarah. Dan saya hanya mengajak Kevin untuk berpikir secara rasional gitu aja. Apakah agama Kevin ini bisa dikatakan logis kalau konsep ketuhanannya tadi yang seperti tadi gitu. Nah, dan Kevin juga harus paham bahwa agama Kristen itu kitabnya adalah separuhnya punya Yahudi yang ditafsirkan dengan kacamata Kristen. Itu aja. Supaya Kevin paham sejarahnya gitu. Dan apakah sebuah kitab suci bisa dikatakan suci kalau ada ayat yang pasti tidak asli gitu. Gitu. Jadi Kevin harus bisa membedakan agama yang membawa kebaikan dan agama yang membawa kebenaran. Saya cuma minta Kevin introspeksi ke diri, Kevin. Ini pesan aja, ya, as a friend nih. Saya cuma pesan aja, introspeksi. Apakah Kevin sebagai Kristen itu berdasarkan Bible sudah mengikuti apa yang Yesus perintahkan atau mengikuti yang Paulus ajarkan? Gitu. Kan di Bible juga ada tuh. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Udah pernah coba belum? Belum. Mau coba nggak? Enggak. Kenapa nggak mau? Itu dianggap perkataan Yesus loh itu. Loh, benar nggak? Ya kan? Ada ajaran lagi, kasihilah musuhmu. Benar nggak? Cintailah musuhmu dan doa. Kasihilah. Sekarang kalau ada bangsa Eropa datang ke Australia, datang ke bangsa aborigin, ya, bilang, kan bangsa Eropa ini menguasai Australia nih. Aborigin kan berarti kan ditindas nih. Tapi yang menindas ini bawa kitab tulisannya kasihilah musuhmu. Lah musuhnya aborigin siapa? Ya orang itu. Ya orang Eropa ini kan. Tapi orang Eropa ini yang ngasih kitab, di dalamnya ada ajaran kasihilah musuhmu. Make sense nggak gitu maksudnya? Make sense. Ya. Terus ini ada lagi. Sayang gue. Ini ada kitab Bible nih. Yang khusus dipakai untuk slave, budak-budak di Amerika Latin. Kita lihat. Tafsirannya juga beda. Tafsir itu apa ya? Bukan komentari. Iya. Bukan tafsiran beda. Pasalnya berbeda. The Negro Bible. Apa? The Negro Bible tuh. Iya, judulnya The Negro Bible. Ini khusus diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang kulit hitam itu kan. Nah, untuk orang-orang kulit hitam di Amerika Latin, kira-kira di
Awal abad 19. A false and controlled narrative based on religion. It was published for the purpose of limiting education and information and maintaining control of the Jadi kalau ini contoh nih. Ini, lihat nih, ini nih. Genesis itu kan ada 50 chapter. Iya. Untuk kitab ini cuman tinggal 14 chapter. Ya sama dong ini. Karena mereka ingin supaya budak-budak itu tidak membaca Bible secara utuh. Jadi ada chapter-chapter yang dibuang supaya orang negro, orang kulit hitam itu menurut kepada majikannya. Itu tujuannya dibuang. Dan ini juga nggak ada, Leviticus juga nggak ada, masa Numbers. Tinggal 2, Leviticus 0. 0 malah nggak ada Numbers di Bible. 0. Kenapa? Jadi artinya agama Kristen itu bisa menjadi agama yang diubah sesuaikan untuk keperluan tertentu. Gitu. Ini untuk slave. Pernah lihat ini nggak? Aduh, maaf kok jadi kayak gitu. Nggak mau. Pernah lihat ini nggak? Aduh, pernah kok. Pernah lagi. Jadi kan saya tinggal di Barrow kok. 1 jam, 1 hour away from Sydney, jadi 1 jam di luar Sydney lah. Ada namanya apa church gitu, dan di depan churchnya itu ada bendera ini. Berarti gereja itu ngikutin gereja yang di sana, no? Percaya ini kan gay marriage gitu-gitu. Iya, membolehkan memberkati pernikahan sesama jenis. Menurut Kevin gimana? Saya nggak mau buka malah. Soalnya ada kejadian tuh. Dari apa? Ya di Sydney. Hah? Mabok. Pantat saya dipegang. Pas? Itu orang saya pukulin. Jadi saya udah kesel sama orang-orang gay sekarang. Tapi kan mereka mengaku Kristen. Ya tetap aja saya homofobik kan sebenarnya. Aduh bukan apa-apa nih. Soalnya ada ya kejadian itu, jadi saya ya kesal aja sih sekarang. Jadi artinya Kristen kan berarti agama yang bisa dinegosiasi. Untuk yang itu kitabnya ini, untuk yang itu kitabnya itu. Di dalam sini ada beberapa ayat, Vin. Iya. Ada beberapa ayat yang kata-katanya dirubah. Supaya apa? Itu emang sesat sih. Supaya menghindari misconception terhadap homofobik. Nah, sekarang Kevin sebagai anak muda zaman sekarang kan berarti kan ikut istilahnya percaya dengan sains kan, bukan beriman ya, percaya bahwa sains itu di dalam sains itu ada kebenaran gitu lah. Contoh hukum gravitasi gitu kan nggak bisa ditentang lagi, itu udah menjadi hukum kan, karena sudah diuji coba di eksperimen dan bisa diulang-ulang gitu dengan hasil yang sama gitu kan, makanya bisa menjadi hukum. Iya betul. Nah, tadi saya lupa belum ngasih tahu ini nih. Yang kitabnya orang Kristen Gnostik, yang bilang bahwa yang disalib bukan Yesus gitu. Kok Gnostik sama agnostik itu bedanya apa? Beda. Gnostik itu yang Kristen awal, yang yang berasal dari ajaran-ajaran Stoik, campuran-campuran gitulah ada. Tentang bahwa dunia ini materi yang jahat gitu. Dengan segala fakta ini ya tolong dipikirkan lagi gitu aja. Tadi jawab akan menolong Yesus supaya tidak disalib, itu udah benar banget jawabannya. Itu membuktikan bahwa konsep keselamatan Kristen itu buatan atau ajaran yang belakangan. Karena Kevin tadi menjawabnya dengan nalar sehat, karena Kevin merasa cinta Yesus gitu. Makanya harus menolong supaya nggak disalib kan. Dengan resiko dosanya Kevin tidak ditebus, nggak apa-apa, yang penting gua tobat. Itu yang memang diajarkan Yesus. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Berarti yang ngajarin percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia siapa? Paulus. Take your time. Ya, itu aja. Nanti kalau mau kapan datang sini lagi, mau belajar lagi, just call me.
Tapi kalau misalkan aku kalau ngajaknya riding juga nggak apa-apa dong. Ngajakin siapa? Riding nggak apa-apa dong. Oh ayo, siapa takut? Emangnya Siapa takut sama katanya? anak muda? Kalah saya di cornering masih. Enak aja. Diginiin pasti saya ini. Tergantung ban. Nah kok Kristen di Australia sama Kristen Amerika beda tuh. Cuman beda-beda aliran, beda-beda denominasi paling. Iya. Kalau yang di Samoa, Mana? Samoa. Samoa New Zealand. Oh, New Zealand. Ya kurang lebih sama ya. Tapi sama sih. Banyak Protestan juga. Nih. Kalau dia di bawahnya Protestan ya pasti sama lah imannya. Yang membedakan paling cuman denominasinya aja. Iya. Kalau di Samoa itu kayaknya banyak Katolik deh. Temen aku yang Samoan main rugby di sana kebanyakan Katolik mereka. Kalau yang itu siapa? Yang bawa-bawa ular. Siapa? Yang bawa-bawa ular. Siapa? Ada tuh yang kepatok langsung yang Oh. Markus 16 tuh. Iya. Itu mah di Amerika. Oh, yang Amerika. Amerika itu yang dia mau membuktikan Markus 16 Iya. ayat 18. Udah tahu belum ayatnya? Udah tau belum? Diapain dianya? Oh, ada ayatnya. Nih, Nggak dijelasin ada orangnya maksudnya? Maksudnya gimana? nah gini. Iya, jadi pendeta itu mempraktekkan Apa yang dikatakan di Markus? ya, Nih. namanya mati. Markus 16 ayat 18, coba baca. Mereka memegang maut dan sekalipun mereka minum racun maut. Aduh. Berani nggak minum racun? Beriman ke Yesus kan? Ya nggak gitu juga sih. Nah, kenapa? Ini kan firman Tuhan katanya. Ini firman Tuhan bukan buat orang Kristen. Ada lagi yang aliran juga yang ngikutin yang apa tuh? Yang seluruh satu pulau meninggal tuh. Siapa sih? Oh, yang minum racun. Iya. Ya ini mencoba menerapkan ini Sampai pendetanya aja mati. udah minum semua, dia minum juga. Iya mati juga. Bener-bener mati nggak ada yang nolongin. Nggak ada, memang sengaja mereka mau membuktikan ayat ini. Lah, yuk wong. Misalkan kalau misalkan pastornya pendetanya udah ngeliat ada yang orang mati, kenapa diterusin? Enggak, belum. Belum mati, Oh, belum. langsung mati. Semua pas mereka pada minum, semua udah mulai duduk. Ada videonya di YouTube. Ada, Iya. ada. Mereka sudah minum semua, duduk semua, pada tidur. Semuanya udah tidur, tinggal istrinya masih pendetanya minum bareng. Mati juga. Lah. Loh, pertanyaannya kan begini. Ini kan tulisannya gini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati. Itu metafor. Orang bukan? percaya. Kevin percaya nggak? Saya percaya kok. Berarti nggak minum racun? Metafor itu kan. Enggak, ini bukan metafor. Kayak dia mengatakan, emang sih mengatakan like all of this, tapi mungkin di balik situ ada artinya kok. Bukan, ini bukan metafora. Ini bukan kiasan. Ini arti sebenarnya, literal. Kalau saya terhadap ayat ini kepada pendeta, saya ngomong gini, Pak Pendeta, jangan sekali-sekali mengikuti ayat ini. Bukan karena ini bukan firman Tuhan, tapi karena ini ayat palsu. Gue bisa membuktikan bahwa ini ayat palsu. Dari mana? Dari dokumen ini juga. Ini kitab sakti gue. Itu dari mana kok bilang tadi? Ini gue dapet dari. Oh itu yang Katolik itu bukan? Iya. Oh, Dapat videonya. namanya John Stout, coba di YouTube. John Stout. Nih. Mass Suicide. Apa nih? Tidak memuat ayat 9 until 20. Sampai 20. Jadi Markus 16 itu sebenarnya berhenti di ayat 8. Mana 8? Ini Ini ayat 8. Nih, ini ayat 8 nih. dengan Nah, itu kan? Nah, ini kan sampai sini kan? Iya lalu. Perhatikan nih, ayat 8 nih. Siapapun juga karena takut, ya kan? Di sini ada paragraf baru nih, dengan Dengan singkat singkat. mereka dan seterusnya kan? Iya. Cek yang NIV.
Ada nggak kata-kata dengan singkat mereka ini gitu? Markus 16. 16 cari ayat 8 nih. Nih. Kan because they are afraid kan? Iya. Yang paragraf ini ada nggak dengan singkat? Dengan singkat, kalau misalkan ada di sini pasti artinya for this. Ah, coba cari ada nggak? Nah, ini tulisannya cuma the earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have mark. Nah, berarti ayat 9 sampai 20 kan ayat palsu tambahan. Gitu. Yang ngomong Bible sendiri. Makanya saya bilang sama pendeta, Bapak jangan minum racun karena ayat ini ayat palsu. Tuh. Kalau gue kan masih bijaksana gitu loh. Tapi kalau mungkin ada orang lain nantang pendeta, berani nggak minum racun karena ayat ini. Ayat ini kan untuk orang percaya gitu. Tapi kayak dengan akal sehat pasti mereka juga bilang enggak sih. Berarti kalau gitu yang nulis ini punya akal sehat nggak gitu? Karena ini bicara iman orang percaya. Orang percaya tidak akan mati kalau mereka pegang ular dan minum racun. Kayak bukannya iya. Tapi bukannya kayak apa sih, kayak bahasa Indonesianya kayak seandai-andainya kalau misalkan kamu megang ini pun Analogi. minum ini analogi bahasa. Analogi atau perumpamaan. Iya itu maksudnya. Bukan, ini bukan perumpamaan. Ya kayak yang aku bilang tadi metafor gitu. Metafor bukan juga. Ini bukan metafor. Nah buktinya tuh ada 1.000 orang mati tuh di gereja tuh. 900 dari karismatik. Oh, Tahun berapa ini? 1995. Udah lama. 1973. 1974. Mati, bener mereka mati di gereja. mati. Johnstown. Aku nggak ada data, belum ganti ini. Wow, itu viral itu. Terus yang dia sambil joget bawa ular deh. Iya, terus dipatok ular. Jesus. Wah, apa? Terus digigit gitu apa? Iya, dipatok. Ya, Patok mulutnya, mati. bahasa Indonesia siapa yang pakai Yesus tidak akan terkena racun ular ini. Pendetanya kepatuk. Mati. Mati. Kayak gitu. Nah kan konyol gitu loh kalau begitu. Mereka percaya buta gitu, iman buta dengan Bible. Mereka nggak pelajarin bahwa ini ayat tidak asli. Kayak bisa nggak sih kalau misalkan oke, you're Christian tapi kamu tahu mana yang benar? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena Kristen menyembah Yesus, itu masalahnya. Kalau Kristen yang tidak menyembah Yesus, nah itu masih ada harapan gitu. Mereka tinggal percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Kristen yang menyembah Yesus, itu sudah Tuhannya udah beda gitu dengan Islam dan Yahudi gitu. Ini videonya ada beneran? Iya, Oh gila, di YouTube. maaf. Oh iya. Social security checks. A trunk was filled with performed today on the body of the founder of the People's Temple, Jim Jones. His sons who were simply going to sleep. Some had pillows beneath their heads. Some died alone, separated by own families until the end. Babies were fed the lethal potion with it's believed each lived about 5 minutes after swallowing a mixture of cyanide and a flavor in custody by the Guyana police. Another arrest was made today of a member of the People's Temple, the man identified only as Tim Carter. The specific charges not immediately announced. For di atas 21 tahun plus. Itu ada videonya dia lagi pada minum. Wah, ngeri. Yang dipatok ularnya ada. Wah gila sih. Berarti kan dia malah melanggar kitab sendiri. Ini. Waduh. YouTube semua ada. Ini patok ular. Iya. Wah. Belum
Morgan yang telanjang itu, Apa? yang pendeta yang di Amerika, Children of God. telanjang itu. Iya, Children of God itu free sex itu. Situ dia. Ini baru ngeluarin Markus. Kayak Markus dia. Itu berdarah tuh. Iya. Iya. Yang mau bekas Markus yang tadi. Kan jadi dilema. Ya nggak, Bu? Jadi dilema nggak buat orang-orang seperti Kevin? Nggak berani, berarti nggak beriman, nggak percaya. Percaya tapi mati, gimana? Kalau ngaku orang percaya harus berani, sesuai dengan ini, ayat ini. Tapi kalau dengan akal, nggak masuk akal. Kan jadi dilema buat orang-orang seperti Kevin. Di satu sisi diajarkan mengasihi orang lain, tapi kitab sucinya begini. Jadi saya bukan berarti bilang bahwa Kristen nggak baik-baik, orang Kristen kebanyakan baik-baik. Keluarga besar gue juga masih Kristen semua, Vin. Anak gue namanya juga Kevin, masih Kristen. Anak gue Masih. serius masih Kristen. Berarti di keluarga cuman koko doang. Sama bokap gue masuk Islam, sama gue masuk Islam. Gue juga harus bercerai dengan istri gue karena akhirnya pernikahan itu batal secara agama kalau salah satu nggak mau masuk Islam gitu. Nih, yang kita cari kan sekarang kan kebenaran bukan kebaikan gitu loh. Kalau mau cari kebaikan, betul di Kristen itu jauh lebih baik daripada Islam. Karena ada ajaran di Kristen sampai kasihilah musuhmu. Artinya kamu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu baik nggak? Baik. Tapi saking baiknya dan terlalu baik sampai nggak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul apa nggak? Betul kan? Dalam pengadilan ada nggak kasihilah musuhmu? Nggak ada kan? Bisa nggak terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Ajarannya baik, tapi terlalu baik. Jadi kalau kata orang Australia kan too good to be true gitu katanya, ya kan? Terlalu muluk-muluk gitu. Jadi sampai akhirnya malah nggak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di Islam bagaimana? Kalau dizolimin orang, kalau ditampar pipi kanan kasih apa? Kalau tampar pipi kanan orang Islam gimana hukumnya? Kita boleh membalas yang setimpal, tapi nggak boleh berlebihan. Tapi memaafkan lebih baik. Beda dengan kalau dikasih tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Berarti kan orang Kristen diajarin nggak boleh agresif, ya kan? Nah, tapi sekarang penjajahan siapa yang mulai? Perang dunia siapa yang mulai? Bom nuklir siapa yang mulai? Yang bunuh aborigin sekian juta orang siapa yang mulai? Orang Kristen bukan? Yang bunuh orang-orang Indian di Amerika siapa? Kamu pun juga tahu King Baldwin nggak? Baldwin? Iya. Pernah dengar kayaknya gua. Iya. Jadi ya gitu dia mau perang sama orang King Baldwin Inggris kan? Inggris ya dia. Iya, Baldwin Inggris tahu. Kenapa? Kan dia ngebawa nama Tuhan Yesus ke Tuhan. perang, ya kan? Terus akhirnya berdamai itu sama orang Muslim jadinya. Sama Baldwin kan sudah kesekian tahun perang salib. Iya, perang salib yang Iya keempat. kan? Iya, udahlah sekian tahun. Iya. Perang salib kan dari abad ke-12 sampai abad ke-13. Tapi yang mulai perang salib ini siapa? Kristen. Perang King apa Raja Baldwin itu memang akhirnya berdamai dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya itu. King itu, raja itu. Salahuddin Al-Ayyubi ketika
menguasai Yerusalem, orang-orang Kristen, pasukan Kristen waktu itu bilang, kamu nanti akan balas perbuatan kami ya, yang mana kami waktu itu membantai orang Yahudi dan orang Islam di Yerusalem waktu itu, yang mana darah itu sampai semata kaki. Apa kata Salahuddin? Aku Salahuddin, aku bukan orang seperti itu gitu. Orang orang-orang Kristen yang waktu itu dikalahkan dikasih kesempatan untuk pergi, ya, tidak dibunuh, rumah ibadahnya juga tidak dihancurkan. Itu aturan perang dalam Islam. Nggak boleh menghancurkan rumah ibadah, nggak boleh membunuh perempuan dan anak-anak, nggak boleh membunuh orang tua, apalagi pendeta. Itu aturan perang dalam Islam. Yerusalem ketika dikuasai oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab, Ya. tahun 637 atau 638 lupa saya. Ketika itu pimpinan gereja di Yerusalem waktu itu Sophronius apa siapa gitu. Ya. Dia kalau naik kemana-mana selalu naik kereta yang dibopong oleh orang-orang berapa orang. Ya, seperti zaman dulu kan orang Ya, dipanggul gitu lah. Iya. Dia nanya, mana pemimpin kalian? Gitu. Maksudnya pemimpin Muslim. Ya. Oh itu lagi datang. Ketika itu datang, ada satu orang sedang pegang tali unta. Dia bawa unta, ada orang di atasnya. Di atas untanya. Pendeta Sophronius bilang, itu pemimpin kamu? Iya. Ketika datang, ditanya, dia ngomong sama orang yang di atas unta. Apakah kamu pemimpin umat Islam? Yang di atas unta cuman ngasih lihat, tuh yang di bawah gitu. Jadi pemimpinnya Umar bin Khattab itu yang dia menuntun unta, anak buahnya yang di atas unta. Iya. Jadi mereka jalan ke Yerusalem itu gantian. Gantian. Oh iya. Capek dia duduk unta, yang satu nuntun. Jadi satu unta dua orang gitu lah. Iya, gantian. Pas sampai Yerusalem, pas gilirannya sahabat Umar bin Khattab yang nuntun unta. Anak buahnya malah duduk di unta. Itu pemimpin saya gitu. Nah, itu pemimpin saya. Ah, kok pemimpin begini? Kelihatannya kayak orang gembel gitu. Ya kan? Oke, setelah mereka kenalan, ngobrol, oke. Si pendeta ini mau menyerahkan kota Yerusalem kan kepada dia secara simbolis gitu kan. Saya ingin mengajak kamu untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing di tempat saya, di gereja saya. Ya. Gereja itu adalah gereja tempat yang dianggap makamnya Yesus. Ya. Ya, apa namanya? The Great Sepulchre atau apalah. Itu gereja tempat Yesus dimakam, kata dia gitu. Oke. Kata Umar apa? Saya nggak mau sholat di dalam gereja kamu. Kenapa? Kalau saya sholat di situ, gereja kamu akan dikuasai oleh anak buah saya, sama tentara saya. Gereja kamu akan jadi masjid. Kalau saya sholat di situ, saya mau sholat di luar aja. Gitu. Oh ya udah kalau begitu. Jadi Umar bin Khattab dan pimpinan Kristen waktu itu beribadah bareng. Yang satu sholat, yang satu berdoa secara beda. Habis itu dibawa keliling ke Yerusalem. Iya. Dibawa ke yang namanya Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis itu adalah tempat paling suci bagi orang Yahudi. Oh iya. Kata Umar bin Khattab, mana tempat suci itu, Baitul Maqdis? Ya. Kata Sophronius itu, ya ini kan tempat sampah. Iya, kami memakai tempat ini untuk buang sampah selama ratusan tahun, termasuk buang pembalut wanita. Ya. Nah, terus orang-orang Yahudi mana? Sudah kami bantai. Sudah kami bantai. Orang Kristen kalau mau menguasai sebuah kota, yang ini dibantai semua. Gitu. Terus pada kemana orang Yahudi? Ada sebagian yang selamat lari. Terus Umar bin Khattab nyuruh anak buahnya, cari itu orang Yahudi, suruh datang sini. Datang. Sambil nungguin, Umar bin Khattab dengan tangannya sendiri membersihkan sampah dari tempat Baitul Maqdis itu. Anak buahnya yang di belakang lihat, bantu semua, dibersihin semua. Itu sekarang jadi yang tembok ratapan itu. Nah, di tempat Umar bin Khattab sholat, nah itulah yang dijadikan masjid sekarang di situ. Itu aturan perang dalam Islam. Sampai segitunya menghargai tempat ibadah orang lain. Iya. Tapi kalau baca di sini, mau baca aturan dalam sini. Jangan kaget ya. Ya. Ayat 3, 15 ayat 3.
Jadilah pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Keledai. Salahnya keledai apa harus dibunuh coba? Sampai keledai aja harus dibunuh gitu. Oh. Nah, itu yang disempurnakan syariatnya di dalam Islam. Kalau perang nggak boleh bunuh binatang, merusak rumah ibadah, membunuh wanita, anak-anak, orang tua, pendeta, nggak boleh. Pohon aja nggak boleh ditebang. Memang Islam kelihatannya keras, tapi sebenarnya bukan keras, tapi tegas gitu. Termasuk masalah akidah, teologi. Teologi juga begitu. Kalau yang namanya la ilaha illallah udah nggak boleh ada sekutu apapun. Gitu. Siapapun, mau pribadi kedua, ketiga dan selanjutnya nggak ada gitu. Jadi yang namanya Allah ya udah satu, ahad ya ahad, sama dengan kata orang Yahudi. Di Ulangan 6 ayat 4, ini masalah kalau masalah ketuhanan sama dengan orang, tapi aturan perang beda gitu. Ulangan itu apa? Ulangan tuh di Deuteronomi. Oh, di Deuteronomi. Nah, di sini ada kata gini. 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahasa Ibraninya Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad. Bahasa Arab kita membaca Kul huwallahu ahad. Ahad dan Ehad itu sama, Esa gitu. Jadi konsep ketuhanannya sama Yahudi dengan Islam. Tidak ada pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga kan. Yang menyembah Tuhan yang tiga tapi satu tapi tiga itu yang kepercayaan sebelumnya. Babilonia, Persia, Mesir, Sumeria, di Roma, bahkan di Eropa Timur juga ada Dewi Madonna, badannya satu, mukanya tiga. India, Trimurti. Itu disebut dengan agama-agama misteri atau agama-agama pagan yang akhirnya diteruskan oleh Kristen. Makan. Makan dulu, Vin. Makan dulu nih. Kevin, alasan singkatnya gimana? Akhirnya mau kembali ke Islam? Mikir adik, mikir mama juga kan. Terus mikirin Oba juga. Ya. Manggilnya kadang Oba. Oba. Oba tuh Mbah. Oba. Oh, Mbah. Manggilnya Oba. Oh. Jadi dia suka kebawa manggil. Kebawa. Oba kakung ya, Pak ya? Iya, terus kepikiran juga. Ini kalau ya gitu kan, kalau ini terkenal dari keislamannya, terus kalau misalnya ya mau jalan kayak gitu, kasihan aja dilihat ya, yang tadinya lihat om ini kayak Islam, aku tiba-tiba ada anaknya kok kayak gini, gitu. Terus kayak kasihan, takut image-nya jadi di keluarga jadi jelek juga, di luar juga jadi jelek. Tapi dari hati kamu sendiri menerima Islamnya sudah ikhlas gitu, bahwa Islam itu yang benar gitu, udah ikhlas. Terus ya, Kemarin waktu susah kita juga. waktu kita diskusi di sini kemarin, ada pengaruh buat kamu? Ya, Untuk ngobrol di sini? itu yang kita nggak bisa temuin di itu, nggak mikir. Ini berarti Alhamdulillah. apa? Ya alhamdulillah ya. Iya. Ya hidayah itu bukan dari mama, bukan dari om, bukan dari saya. Hidayah itu cuma dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW aja tidak bisa membuat pamannya masuk Islam. Pamannya sendiri loh padahal. Ini Nabi loh, nggak bisa. Apalagi kita, orang biasa. Gitu. Jadi itu bukti bahwa hidayah itu cuma dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari siapa-siapa. Kalau Kevin mau menjemput hidayah, alhamdulillah. Berarti Kevin diizinkan untuk kembali menjadi muslim. Kevin masih cari-cari, nggak mau jemput, itu juga diizinkan. Sampai berniat untuk ya nutup ini juga kan dulu. Tidak sedikit orang yang ya sudah keluar dari Islam bertahun-tahun. Ada ibu-ibu datang ke sini sudah masuk Kristen 20 tahun, Bu. Anaknya sudah remaja semua, kembali ke Islam semua. Alhamdulillah. Jadi ini juga pelajaran
Buat orang tua yang mengirimkan anaknya sekolah ke luar negeri, nah itu harus benar-benar hati-hati. Hati-hati dalam arti menjaga akidah anak ini. Saya sering ngomong di masjid atau di kajian, orang tua Islam hati-hati kalau ngirim anak atau keluarga yang sakit ke rumah sakit. Lihat dulu rumah sakitnya. Ya. Di dalam rumah sakit Kristen, Bu, ya, itu kalau ada pasien yang bukan Kristen, ketika pasien itu mungkin sudah dianggap sudah deket gitu ya, sudah sakaratul maut itu biasanya pihak keluarga disuruh keluar, nggak boleh tungguin. Nanti yang masuk tim dari rumah sakit. Gimana caranya simsalabim tiba-tiba pasien itu jadi Kristen? Itu banyak terjadi. Saya tahun lalu mengirim utusan ke rumah sakit, salah satu rumah sakit Kristen di Bandung. Nah, anak muda, ibunya sakit, harus operasi. Entah gimana ceritanya, panik atau bagaimana masuk ke rumah sakit Kristen itu. Harus operasi, nggak ada dana, nggak ada biaya. BPJS-nya belum terurus gitu. Kita kirim utusan ke sana, pemuda ini bilang, rumah sakit menawarkan untuk operasi gratis, nggak usah bayar. Tapi si ibunya diajak masuk Kristen. Sampai gitu. Akhirnya kita beresin, BPJS-nya kita pindahin ke rumah sakit lain. Itu nggak sekali dua kali, Bu, banyak yang begitu. Juga orang tua yang mengirimkan anaknya sekolah. Zaman dulu, Bapak mungkin ingat, sekolah Katolik, sekolah Kristen jadi sekolah favorit. Bahkan untuk keluarga-keluarga Islam. Betul, Bu? Katanya lebih disiplin atau apa gitu kan. Banyak yang menyekolahkan anaknya, resikonya anak ini tumbuh besar, nanti ketika dia besar dia jadi Kristen. Gitu. Itu sering terjadi juga. Bahkan kemarin ada ibu-ibu datang sini, tunanetra dari lahir, umur 9 tahun, orang tuanya nggak mampu sekolahin, dimasukkanlah anaknya ini ke dalam sekolah luar biasa, punya yayasan Kristen. Masuk umur 9 tahun, keluar umur 19 atau 20 tahun sudah jadi Kristen. Banyak yang begitu. Nah ini pelajaran buat kita semua. Jadi maksudnya, kalau Kevin tidak keberatan videonya ditayangkan, itu bisa menjadi pembelajaran yang sangat bagus buat umat Islam yang lain gitu. Syukur-syukur kalau ada orang yang belum muslim belajar, dengar video, nonton, menjemput hidayah, alhamdulillah. Kevin juga dapat pahala, kita semua juga dapat pahala. Ya. Boleh, Vin ya, gitu ya? Ya. Baik, alhamdulillah. Kita segerain aja. Kevin duduk sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya senang sekali pada malam hari ini di depan saya, ya, saudara Kevin. Waduh. Ini Kevin yang sudah diskusi dengan saya beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, malam ini datang diantar oleh kedua orang tuanya dan menyatakan maksudnya untuk kembali ke Islam. Betul ya, Vin ya? Alhamdulillah. Seperti biasa, saya akan menanyakan beberapa hal. Kevin ini menyatakan diri untuk kembali memeluk agama Islam. Itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya, alhamdulillah. Orang tua nggak ada yang maksa ya? Nggak ada. Baik, alhamdulillah. Jadi pertanyaan kedua saya berarti biasanya saya tanya orang, saya nggak tanya Kevin. Karena yang nganterin langsung orang tuanya nih. Ya berarti alhamdulillah kita bersyukur. Ibaratnya dalam tanda kutip nih, anak yang hilang kembali nih ke pangkuan Islam ya. Ya Bu ya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, di dalam Islam itu kan ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, sekarang nanti kita mau syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji jika mampu. Apakah Kevin berjanji untuk melaksanakan syariat ini? Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu, kita langsung aja prosesi syahadat, kita berjabat tangan, ya. Kevin tinggal ikutin kata-kata yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, nanti diikutin dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Oh, harus ngomong pakai bahasa Indonesia juga? Ya, ya. Apa namanya? Udah sudah biasa begitu gitulah. Oke. Ikutin ya, pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Selamat ya Bin ya. Kamu sudah kembali menjadi muslim. Ya, Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan istiqomah. Ya. Saya peluk dulu. Ya. Waduh, ini udah seumuran anak saya berarti di sini. Masa- Boleh dikenain nggak fotonya? dikit. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya Bin ya. Alhamdulillah. Bulan. Farhan, kalau mau ini udah ya? Udah ya? Ya, tadi kita juga sudah ngobrol sedikit alasan Kevin untuk kembali ke Islam bukan karena paksaan orang lain. Di dalam Islam tidak ada paksaan ya, la ikraha fiddin. Jadi hidayah memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika Kevin hari ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya Kevin sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Makanya nanti mungkin apa yang Kevin dulu pernah lakukan, mungkin ada yang lupa atau bagaimana, kita bantu. Setelah ini Kevin nanti kalau mau ada pertanyaan tentang Islam atau apa, jangan sungkan-sungkan tanya kita. Ya. Ya. Juga kalau misalnya dulu pernah bisa baca Quran nggak? Dulu pernah. Dulu Pernah bisa. Ya. Kalau ngelanjutin sendiri kira-kira bisa? Atau tetap harus dibantu mama. butuh Harus mamanya? Farhan atau Farhan. Iya. Oke. Nggak bisa bantu. Mau nggak? Ya mungkin sibuk. Mau nggak saya kirim guru privat ke rumah? Kembali ke Australia? Belum. Belum tahu kapan? Belum ya. Oke. Saya kirim guru privat ke rumah. Ulang lagi belajarnya. Kalau sudah bisa kan cepat. Ya. Ngulangnya kan cepat. Ya. Nah, nanti tinggal terusin ke Qurannya. Gitu. Itu bagian dari servisnya Hmm. biasanya Burundi gitu. Mm. Di sini misalkan harus selesai, kalau perlu dibantu Pasti udah sunat kan? Udah. ya Kirain siapa tahu belum gitu, Pak. Kalau belum kita kirim juru sunat ke rumah. Aduh. Sunat di rumah gratis. Jangan lagi dong. Mau lagi? Ya jangan. Jangan. Ntar habis tuh. Ntar hilang semua. Ya, nanti tinggal tentuin Kevin bisanya hari apa, dalam seminggu 2 hari. Tentuin jam berapa. Nanti guru kita datang ke rumah Kevin sesuai dengan jam yang comfortable buat Kevin. Gitu. Ya, yang convenient gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa yang kita mau berikan kepada Kevin. Biarin lah, saya kasih aja ya buku Ya. petunjuk sholat, baca lagi lah. Siapa tahu ada yang lupa ya. Ya. Ini buku Iqra juga nggak apa-apa. Ya. Nanti dibaca-baca lagi. Masih ada nih di rumah. Yang mana? Dua-duanya? Atau yang ini ada? Ini ada di rumah. Ya. Jadi siapa tahu nanti ada yang lupa. Nggak apa-apa lah. Masih ingat nggak? Iya, masih ada. Oh iya. Alhamdulillah. Ini ada Quran, persembahan dari Umul Qura ya, Mushafal Quran Tajwid Mudah. Ini buat Kevin juga. Iya, komplit. Iya. Ya, ini nanti bisa dipakai buat belajar. Tapi kalau yang itu sudah lancar baru ke sini. Ya. Oke? Ya. Masih ingat ya, ada pegang Quran ya. Ya. Ini ada sajadah. ada pegang Quran itu kali tadi kita itu masih Ya. ngerti ada Masih ingat nggak? Ada pegang Quan. Masih. Berbu adabnya memegang Quran. Oh, ya. tata kerama Ya. Ya, berwudu dulu. Berwudu sebelum pegang Quran ya. Ya. Ini ada sarung persembahan dari BHS Tech, sarung atlas. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak ya buat pabrik BHS Tech ini buat Kevin. Karena udah sunat jadi bisa buat sholat. Sajadah ya. Ya. Bisa dimasukin sini. Ya. Mudah-mudahan Kevin ini yang masih muda ini, mudah-mudahan istiqomah. Ya. Amin. Doain semuanya kita. Amin. Ya, jangan sampai tergelincir lagi. Hmm. Bukan salah mama, bukan salah papa yang ngirim dulu Kevin ke luar negeri untuk sekolah. Ya, walaupun akhirnya begitu, Kevin masih diberi kesempatan Ya. untuk kembali menjadi muslim. Pergunakan baik-baik kesempatan kita, hidup di dunia nggak lama. Berapa tahun sih di dunia? Nggak sampai 100 tahun ya. Iya. 100 tahun bonusnya udah banyak loh. Ya. Tapi rata-rata ya nggak sampai. Tapi makanya kita di dunia ini cuma sementara,
Yang hidup beneran tuh nanti gitu. Bukan di sini. Ini hanya jalan untuk bisa menjalani hidup berikutnya dengan enak gitu. Kalau sekarang kita di dunia banyak aturan di Islam kelihatannya merepotkan, itu penjara buat kita, penjara buat orang beriman. Tapi nanti kalau sudah di sana, ya sudah bebas. Ya. Sukanya rokok apa di sini? Nanti di sana rokoknya lebih enak. Ada yang ngomongin rokok ya. Tapi kalau sekarang di YouTube-nya nggak ketemu lawan lagi. Apa tuh? Lawan apa Pak? Lawan debat? Ya, pendeta lah. Belum, karena susah nyari pendeta. Saya sebenarnya mengajak pendeta Mel Atok Pak. Sudah kita hubungin, dia bilang sibuk. Saking sibuknya dia biasanya bulan Juni 2025. Makanya, ya entah itu sibuk beneran atau enggak kita nggak tahu lah ya. Ya kita sih berpikiran nggak macam-macam lah. Ya, tapi intinya alhamdulillah sekarang Kevin sudah kembali menjadi Muslim. Insya Allah ya kita semuanya sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua ini dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya ya di dalam Quran. Dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya Bu ya. Dan juga kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada waktu lagi di mobil, kemudian YouTube-nya aku dan yang mengenai perbandingan agama. Podcast gitu ya. Bikin kita lebih mantap. Ya. Kalau awal-awal dulu kan kita kayak komen kan ya karena lahir sudah Islam ya terus. Jadi kayak lebihnya Islam dari yang lain itu nggak tahu. Taunya kalau udah denger-denger gitu. Banyak. Kita yang baru-baru masuk Islam ngiri Pak sama yang sudah Muslim dari keluarga Muslim. Ngiri kita Pak. Kesempatan numpuk pahala kan udah dari kecil gitu istilahnya. Ya. Kita cuma dikasih modal dosanya 0 gitu Pak. Ya. Nah, jadi Allah Maha Adil Pak gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Ada pesan? Kodondi. Sama-sama ya Kevin ya. Mudah-mudahan nanti kalau dalam menjalankan Islamnya ada kesulitan jangan sungkan-sungkan. Sudah tugas kita untuk membantu orang yang masuk Islam. Ya, nanti tolong hubungin Melisa lagi, atur waktunya, jadwalnya belajar. Kalau belum banyak kegiatan di sini, sempetin belajar ya. Baik, terima kasih banyak perhatiannya ya buat Bapak, Ibu, siapa Farhan, juga buat para pemirsa. Mudah-mudahan video kita ini bisa membawa inspirasi, menguatkan iman kita, membentengnya akidah kita ya. Dan juga buat para pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kita, dipersilakan bisa mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 30 30 300 300. Apa ya nomornya? Biar gampang transfernya gitu Pak. Iya, gampang. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Bin ya. Beneran kamu kalau ada apa-apa